Hadirin, mengawali acara pada sore hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Menjadi sahabat UMKM adalah salah satu tujuan Peksel. Sejak Peksel hadir hingga sekarang,
telah melayani lebih dari 2 juta UMKM kuliner pada kategori makanan beku, makanan segar, dan makanan tahan lama. Inovasi terus Paxel lakukan hingga menghasilkan peningkatan pengiriman makanan sebesar 80% pada tahun 2022. 48% diantaranya adalah makanan beku. Digelarnya ajang penghargaan e-Kuliner Awards 2021 juga memberikan dampak pertumbuhan UMKM kuliner lebih dari 30%. Peningkatan omset pun dirasakan UMKM sejak e-Kuliner Awards 2021 yaitu sebesar 56%. Kini, subsektor kuliner menjadi penyumbang pendapatan Ekraf sebesar 41% dan menyediakan lapangan kerja untuk 9,5 juta pekerja di Indonesia. Bersama Paxel, kita bisa antarkan kebaikan. Selamat datang di acara Paxel e-Kuliner Awards 2022. Wah, senang sekali tadi baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 4 stanza dan mudah-mudahan ini menumbuhkan semangat kita untuk bersama-sama dengan semuanya bergandengan tangan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional. Dan sebelumnya saya mau absen dulu nih karena di sini banyak sekali hadirin yang sudah datang. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu. Makan ketupat pakai sayur tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semuanya masih semangat untuk menjawab. Selamat sore Bapak dan Ibu. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan senang sekali saya Tia Yustia bisa menjadi bagian dalam acara yang luar biasa sekali pada sore hari ini. Di mana sore hari ini kita akan mengetahui siapa sajakah para pemenang dalam Paxel e-Kuliner Awards 2022. Dan tentunya acara pada sore hari ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Paxel. Nah, saya mau absen dulu nih karena yang hadir hari ini gak cuma dari Jakarta. Coba, mana suaranya dari Surabaya? Surabaya, lalu dari Bandung, dari Bogor, dari Semarang, dari Solo, dari Malang, kemudian dari Magelang, dari Yogyakarta, dan ini yang paling jauh juga nih, dari Denpasar. Jauh sekali dari Denpasar ya, dan ini yang lebih jauh lagi, dari Jakarta. Sebagai tuan rumah. Baik, pertama-tama yang terhormat pelaksana tugas Deputi Bidang Pemasaran, Ibu Niwayan Giri Atyani. Terima kasih sudah hadir dan juga Direktur Pemasaran Ekraf, Ibu Yuwana Rohmat Astuti. Terima kasih sudah bergabung dan tentunya Koordinator Pemasaran Kuliner, Ibu Endang Susilowati. Terima kasih Ibu Endang. Dan saya juga ingin menyapa Eksekutif Advisor Paxel, Bapak Joharizen. Terima kasih Pak Joharizen, tepuk tangan dong untuk Pak Joharizen. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Co-Founder Paxel, Bapak Zaldi Ilham Masita. Terima kasih Pak Zaldi. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada Co-Founder Paxel, Bapak Erik Sujasa. Terima kasih Pak Erik. Dan pastinya kepada seluruh jagoan kuliner Paxel. Wah,
Gimana, deg-degan gak sih Bapak Ibu hari ini? Karena kita juga bersama-sama menanti ya kehadiran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang sedang on the way untuk berjumpa dengan semua jagoan Paxel yang hadir hari ini. Nah Bapak dan Ibu, hari ini Paxel E-Kuliner Awards 2022 akan mencakup 3 kategori. Yaitu yang pertama makanan beku, makanan segar, dan makanan tahan lama. Nah ini kalau saya jelaskan terlebih dahulu pasti Bapak Ibu jagoan kuliner Paxel udah tahu nih 3 kategori ini. Namun saya ingin menjelaskan bahwa makanan beku atau frozen food ini adalah salah satu kategori pengiriman paling populer di Paxel. Nah, di mana salah satu hal yang menjadi keunggulan Paxel adalah kemampuan cold chain handling dari hulu ke hilir yang telah digunakan dan dibuktikan oleh lebih dari 1 juta pelaku UMKM kuliner di Indonesia. Termasuk saya. Jadi saya suka masak, terus udah gitu dalam bentuk frozen saya kirim. Nah teman saya tuh suka kasih rekomendasi pakai Paxel aja dijamin aman. Wah ternyata betul aman, mantap. Dan tidak hanya itu untuk makanan segar atau ini sering disebut dengan perishable food. Nah untuk lewat fitur jaminan makanan aman, Paxel ini menjamin akan mengirimkan paket makanan dengan aman sampai ke tujuan dan siap memberikan penggantian dengan produk yang sama atau senilai sama jika terbukti ada kerusakan dalam perjalanan. Jadi ini saking Paxel percayanya bahwa memang kami menjamin keamanan makanan yang dikirim. Jadi kami berikan jaminan untuk Anda supaya lebih nyaman. Nah yang terakhir untuk kategori hari ini adalah makanan tahan lama. Atau ini sering juga disebut non-perishable food. Di mana ini adalah salah satu jenis kuliner yang sekarang ini makin populer nih Bapak Ibu. Di mana banyak sekali lahir pebisnis baru terutama di era seperti sekarang ini. Dengan produk kuliner tahan lama yang gak hanya laris dibeli oleh penggemarnya, tapi bahkan bisa menjadi makanan ikonik di kota asal dan menjadi oleh-oleh khas setempat. Baik, wah ini keren banget ya. Jadi bisa sejalan dengan Kemenparekraf di mana kalau oleh-oleh itu kan biasanya nih Bapak Ibu ada di daerah-daerah tertentu. Tapi pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu ini juga punya pengalaman yang sama. Biasanya kalau kita datang ke sebuah daerah, ini bikin dilematis untuk yang waktunya singkat. Jadi dilematisnya gini, mau menikmati alam atau menikmati kuliner. Nah loh, pernah gak sih Bapak Ibu mengalami hal seperti itu? Betul ya, jadi ini bingung nih, mau nikmatin alam atau kuliner? Dua-duanya mau. Nah sekarang kalau punya waktunya singkat, nggak perlu khawatir karena sudah ada Paxel. Jadi silahkan Anda menikmati wisata alam, Paxel akan mengirimkan makanan dengan aman. Wah tepuk tangan dong. Mantap. Baik, tapi sebelumnya di sini saya dikasih modal sama Paxel. Jadi saya punya voucher Paxel. Sebelum kita mulai, saya mau turun dulu di sini supaya lebih hangat lagi nih. Kayaknya suasana masih agak sedikit tegang nih ya Bapak Ibu. Coba di sini yang dari Denpasar, yang mana? Dari Denpasar? Oh, ini dia. Kenalan dulu dong dengan ibu siapa di sana biar lebih hangat gitu. Coba, hai, selamat sore dengan kakak siapa? Saya Lia dari Denpasar. Lia dari Denpasar, boleh disebut nggak nama kulinernya apa? Pai susu asli enak. Pai susu asli enak. Salah satu oleh-oleh yang nggak boleh lewat ya kalau ke Bali ya. Tapi ngomong-ngomong sebentar, ini udah saling kenal belum sih satu sama lain kiri kanan? Belum, ada yang sudah ada yang belum. Waduh. Wah ini gawat nih, gak boleh nih, harus kenal semuanya nih. Kalau gitu boleh salam namaste ya Bapak Ibu, lihat kiri kanan depan belakangnya sambil salam namaste. Kenalan dengan kiri kanannya, ayo Bapak kenalan dengan yang di belakang. Sambil tahu, siapa tahu ini buka rezeki baru loh. Coba yang di sebelahnya, saling kenal. Yang di depan juga boleh. Ayo coba nanti saya tanya nih udah kenal apa belum. Oke. Tukeran kartu nama boleh? Ada yang bawa kartu nama?
Ada, kalau ada yang bawa kartu nama silahkan, boleh tukeran kartu nama. Siapa tahu pulang dari sini makin lebar lagi, makin luas lagi rezekinya. Amin. Baik, saya mau kasih di sini ada Paxel kredit. Lumayan ya, nambah-nambahin kredit ya. Jadi saya mau informasikan bahwa award ini juga dalam semangat pulih bersama yang diangkat oleh pemerintah sebagai upaya bangkit dari pandemi dan juga sejalan dengan program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Pertanyaannya adalah, apakah kepanjangan dari PEN? Aduh, gampang banget, barusan saya sebut loh Bapak Ibu. Oke, yang di belakang, kenalan dulu. Bapak siapa dari mana nih yang di belakang? Halo Bapak. Dengan Bapak siapa dari mana Pak? Saya Yos dari Bogor. Pak Yos dari Bogor. Nama kulinernya apa Pak Yos? Roti Unyil Venus. Wah, roti unyil Venus. Pak Yos, saya mau request. Pokoknya Pak Yos, saya itu nggak bisa tidur kalau ke roti unyil Venus itu nggak ketemu sama yang jagung manis Pak. Itu ya, saya kalau ke situ, aduh, ya kehabisan, saya rela nunggu demi itu udah dari oven keluar lagi. Waduh, itu memang favorit banget. Oke, Pak Yos, jawabannya apa Pak? Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional, betul. Pak Yos mendapatkan saldo Paxel kredit. Oke, Paxel kreditnya nanti boleh dicatat ya. Selanjutnya, ini dia nih. Pertanyaan berikutnya, saya cerita dulu ya. Tahun ini adalah tahun kedua kalinya Paxel E-Kuliner Awards diadakan. Nah, dengan jumlah kategori makanan yang lebih banyak pastinya. Jumlah kota dan juga jumlah pemenangnya juga lebih banyak. Nah, untuk pemilihan pemenang ini based on data pengiriman paket kuliner tertinggi mulai dari 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2022. Pertanyaannya, tanggal berapa ulang tahun Pak Sandi? Ada yang tahu gak? Waduh, ada fitur yang namanya Mbah Google loh. Ayo, siapa yang tahu ulang tahunnya Pak Sandi? Ini tadi tuh ada yang bisik-bisik sama saya, Mbak, Pak Sandi datang jam berapa ya? Saya nungguin loh, udah gak sabar mau foto. Oke, Pak Yos tadi udah dapet. Pak Yos. Oke, siapa? Tunjuk tangan dulu. Oh, duluan yang belakang kayaknya. Mohon maaf, bentar. Kenalan dulu dengan ibu siapa dari mana? Saya Sharon dari Asinan Sedap Gedung Dalam Bogor. Wow, tepuk tangan dong. Ibu Sharon dari Asinan Sedap Gedung Dalam Bogor. Wah, kayaknya tahu nih ulang tahunnya Pak Sandi nih. Berapa? Tanggal berapa? 28 Juni 1969. Wah, betul. Wah, hafal nih. Bulan lalu ya. Tepat bulan lalu ulang tahunnya. 28 Juni 2000, salah ya. Masih muda banget dong. 1969. Oke, selamat Ibu Sharon. Nanti dicatat oleh tim kami ya. Yang terakhir. Oke. Oh, udah ya. Udah, yaudah saya simpan lagi ya. Baik, saya simpan lagi. Jadi kalau saya lanjutkan bahwa tahun lalu Paxel dan juga Kemenparekraf ini memberikan penghargaan ke-13 untuk para pelaku UMKM kuliner. Dan juga pertumbuhannya sejak tahun lalu ini terlihat sangat positif Bapak Ibu dan juga signifikan. Nah, Paxel sendiri ini telah mencatat ada kenaikan setidaknya 30% jumlah pelaku kuliner baru yang bergabung dalam ekosistem Paxel dan juga kenaikan omsetnya dari para pemenang tahun lalu setidaknya 56% hingga tahun ini. Mantap. Baik, namun kira-kira apakah ada yang tahun ini kembali membawa pulang penghargaan? Wah, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih, mungkin ada Bapak Ibu yang baru datang tahun ini
dan tahun lalu belum sempat melihat seperti apa keseruannya. Baiklah, kalau begitu kita saksikan bersama Throwback Paxel e-Kuliner Awards 2021. Selamat datang di acara Paxel e-Kuliner Awards 2021 musim Lebaran. Itu dia tadi jagoan kuliner Paxel tahun 2021, kira-kira tahun 2022 ada nggak ya yang akan kembali membawa penghargaan dan pulang sebagai pemenang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan sesi penghargaan dan mengetahui siapa sajakah para pemenangnya, nah kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari co-founder Paxel. Kita sambut Bapak Zaldi Ilham Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore pada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas kesempatan yang diberikan kali ini untuk Paxel yang mendukung lagi dari tahun lalu sampai tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa insya Allah bikin rutin terus setiap tahun untuk penghargaan Kuliner Award ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuwana atas kehadirannya. Juga mudah-mudahan nanti Pak Menteri bisa hadir juga di tengah-tengah kita. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Johari Sen, Eksekutif Advisor dari Paxel. Juga kepada teman saya Pak Erik yang bersama-sama dari awal di Paxel, dan juga kepada jajaran kementerian yang sudah mendukung acara ini dengan sangat baik untuk Paxel dan teman-teman dari e-Kuliner, pemenang e-Kuliner Award. Terutama juga terima kasih banyak kepada teman-teman kita yang udah datang dari Denpasar, Surabaya, Bandung, Jakarta, teman-teman sahabat Paxel yang setia, yang udah bisa meluangkan waktunya untuk bisa datang ke acara ini. Terima kasih banyak. Di tahun ini adalah pelaksanaan e-Kuliner Award yang kedua yang kita mulai dari tahun lalu. Sebenarnya ide awalnya dari untuk e-Kuliner Award ini karena tahun lalu itu pas kena pandemi itu banyak dari teman-teman kita yang usahanya kena dampaknya gitu. Nah, dan yang kita lihat ternyata dari banyak yang terkena dampaknya, tapi banyak yang juga terkena dampak positifnya gitu, Pak. Jadi buat teman-teman yang sudah berani untuk mengambil inisiatif untuk bekerja lebih keras, itu yang kita lihat effortnya itu kelihatan dari jumlah transaksinya yang e-Kuliner Award ini sangat
naik gitu ininya. Dan ini yang kita patut memberikan apresiasi di tengah-tengah pandemi, itu masih banyak teman-teman kita UKM kuliner yang bisa berhasil malah mengembangkan bisnisnya gitu Pak. Dan setelah yang pertama kita lalu buat yang kedua ini, dan di yang kedua ini juga kita bisa lihat ada dampak yang sebenarnya dampak COVID sudah mulai berkurang, tapi kita lihat sekarang memang dampak ekonomi global yang cukup besar gitu, yang banyak harga bahan baku naik dan lain-lain gitu Pak. Dan yang sangat mengagumkan itu ternyata kuliner ini itu masih bisa bertumbuh gitu. Jadi kalau boleh saya share data Lebaran tahun ini 2022, sebenarnya kita ekspektasi itu lebih rendah dibanding Lebaran tahun lalu. Karena Lebaran tahun ini kan semua udah bisa pulang kampung, udah mudik gitu kan. Jadi mungkin pengiriman makanan ini akan turun gitu. Tapi ternyata alhamdulillah di Lebaran tahun ini malah tumbuh 35% dibanding Lebaran tahun lalu gitu. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa new normal kebiasaan mengirim makanan atau memesan makanan antar kota itu udah menjadi habit yang baru yang tidak karena masalah pandemi dan lain-lain gitu. Dan yang dampak positifnya adalah ekonomi-ekonomi di daerah itu bisa tumbuh dengan makin banyaknya penjualan antar kota. Ini yang kita lihat dari teman-teman yang hadir di sini itu penjualannya sangat meningkat selama 1 tahun terakhir. Dan juga saya yakin teman-teman di sini itu dibanding tahun lalu jumlah karyawannya udah nambah 2 kali lipat kali ininya kan. Jadi dan saya lihat beberapa yang saya kenal memang udah nambah gitu. Jadi dampaknya itu cukup besar di tengah masih sisa-sisa pandemi dan juga kondisi ekonomi global yang membuat banyak harga barang-barang naik gitu. Dan ini yang saya rasa sangat patut kita apresiasi usaha-usaha yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kuliner ini yang hadir di sini, yang telah berani berinisiatif dan kreatif, sangat kreatif sih. Kalau saya lihat 1 tahun terakhir ini kreativitasnya muncul semua gitu ininya biasa kalau power of kepepet gitu kan, begitu kepepet muncul semua ide-idenya, dan di sini kita apresiasi sekali ternyata kreativitasnya memberikan hasil yang sangat signifikan, enggak cuman untuk perusahaannya atau personalnya tapi juga ke masyarakat sekelilingnya. Ini yang sangat kita apresiasi, sehingga kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagaimana memberikan apresiasi kepada para pejuang-pejuang kuliner online ini untuk menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Karena kalau banyak berita buruk semuanya jadi pesimis gitu. Tapi kalau bisa kita sampaikan banyak cerita-cerita yang berhasil, itu akan memberikan semangat yang jauh lebih besar gitu. Dan kita berharap UKM-UKM yang lain bisa melihat contoh dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, bagaimana bisa berhasil mengembangkan bisnisnya di tengah ketidakpastian ekonomi, pandemi dan lain-lain gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat buat Bapak Ibu-Ibu yang sudah memberikan contoh yang terbaik untuk kita, untuk bahwa berjuang itu ada hasilnya gitu Pak ininya. Terima kasih banyak. Dan beberapa yang kita lihat memang yang menarik, pengiriman yang makanan itu yang sangat menarik adalah pengiriman kita dari daerah ke Jakarta itu jauh lebih besar dibanding Jakarta keluar kota gitu. Jadi kalau kiriman dari Surabaya itu bisa sampai 2 kali lipat dibanding Jakarta ke Surabaya gitu. Termasuk Solo, Denpasar dan lain-lain, Bogor juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kuliner ini dampak ekonominya itu paling besar di daerah gitu. Jadi ya mungkin karena orang Jakarta banyak duit kali, jadi masih banyak beli, jadi tapi yang mendapatkan manfaat adalah teman-teman UKM di daerah gitu. Itu yang kita lihat kisah beda dari online. Biasanya kalau ngomong online kan banyak kan barang import kan. Tapi buat kuliner itu terbalik, hampir dibilang 100% itu adalah barang lokal. Dan itu yang kita lihat flow dari barangnya itu lebih banyak dari daerah ke Jakarta gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pejuang-pejuang kuliner kita yang sudah bisa membangun sebenarnya ekonomi daerahnya gitu, dengan bisa mengirimkan makanan-makanan kuliner itu ke daerah-daerah lain. Ya, tadi ngobrol sama Ibu,
Ibu Yuwana, mungkin kita akan coba membantu untuk bisa kirim ke luar negeri. Karena berkaitan dengan dari Kemenparekraf kan Spice Up the World Bu ya ininya. Jadi kita lagi menjajaki kerjasama dengan beberapa pihak ininya untuk bisa mulai dari makanan-makanan yang pemenang-pemenang ini kita akan coba masuk ke Singapura dan Malaysia gitu ininya Pak. Jadi itu yang akan insya Allah akhir di kuarter 4 kita akan coba ininya dan bisa membantu lebih banyak lagi pemain-pemain kuliner di daerah sehingga bisa nggak cuman go Indonesia nih tapi go internasional gitu ininya minimal di Asia Tenggara. Itu harapan kita. Dan kali ini ada 18 pemenang yang kita bagi 2 kategori besar, kategori kota besar utama dan kota besar dengan 3 kategori yang tadi sudah disampaikan, frozen food, makanan segar dan makanan tahan lama. Frozen food ini cukup menarik karena biasanya kalau ngirim ke perusahaan kurir kayak ke JNE, Pak Johari salah satu pendiri dari JNE. Jadi kalau kirim makanan ke JNE biasa ditolak gitu kan. Jadi dan makanan beku wah nggak boleh nih kirim kan. Dan di Pexel kita bisa terima dan ternyata makanan frozen food ini sangat menarik. Pasarnya sangat besar dan kualitasnya sangat bagus tapi membutuhkan sistem cold chain yang lumayan ribet gitu Pak ininya. Jadi kalau sampai ngirim seperti Mas Dani punya barang Spencer yang healthy food, kalau sampai lumer, waduh bisa dikomplain tuh kita kan. Kalau nggak handle-nya kurang bagus gitu. Termasuk dari buah stroberi dari Bandung, itu wah handlingnya memang agak susah gitu. Jadi yang menarik yang kita lihat di Indonesia ini, yang kita lihat dari sejak 4 tahun Pexel berdiri, makin susah logistiknya, itu yang mendapat manfaat banyak itu UKM. Jadi kalau kita bikin logistiknya gampang, 3 hari sampai 4 hari, itu yang banyak manfaatnya adalah barang-barang import atau barang-barang pabrikan gitu. Tapi makin susah logistiknya dan itu bisa kita kerjakan dengan biaya yang ekonomis, itu yang mengambil manfaat paling banyak adalah UKM. Karena produknya UKM itu memang sangat sensitif di waktu dan suhu gitu. Ininya. Jadi itu yang membuat kita teman-teman di Pexel usahanya berhadiahnya pahala besar gitu. Kalau mereka bisa memberikan sistem logistik yang bagus, cold chain-nya bagus, tepat waktu dan ekonomis. Sehingga teman-teman UKM itu bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar. Itu tujuan kita di Pexel, bagaimana bisa membantu teman-teman kuliner, UKM kuliner untuk bisa tumbuh. Itu yang selalu menjadi pikiran kita tiap hari. Kalau teman-teman bisa tumbuh, kita sangat senang tuh ininya. Itu yang jadi kita harapkan kita bisa tetap mensupport teman-teman UKM kuliner ini untuk bisa selalu tumbuh. Kalau ada macet-macet sedikit, tolong kita di info sehingga kita bisa bantu lagi sehingga bisa tumbuh lebih besar lagi. Itu dari saya ucapkan terima kasih banyak dan terutama terima kasih banyak kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah support kita dengan sangat full, kerjasama dari teman-teman di kementerian sangat baik dan saya rasa ini dan kuliner adalah salah satu fokus utama saya rasa dari kementerian karena memang dampak ekonominya sangat besar. Dibanding bikin pabrik, bikin makanan kayaknya buat Indonesia lebih cepat gitu. Jadi dan apalagi orang Indonesia suka makan gitu kan. Jadi pasarnya tetap tumbuh, yang suka makan tambah banyak, yang bikin makanan juga tambah banyak gitu. Itu dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zaldi Ilham Masita. Terima kasih atas sambutannya yang begitu hangat dan Bapak dan Ibu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pemasaran Ekraf, Ibu Yuwana Rohma Astuti. Disilahkan.
Yang saya hormati Bapak Johari Zain, Eksekutif Advisor-nya Paxel. Yang saya hormati Bapak Zaldi Ilham Masita, Co-founder Paxel. Dan yang saya hormati Bapak Erik Sujasa, CTO Paxel. Dan tentu saja yang saya cintai teman-teman semua pelaku kuliner yang hari ini hadir, pemenang Paxel Award yang hadir di Kemenparekraf ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Pertama-tama saya sampaikan, kita panjatkan dulu ya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini dikaruniai sehat karena sebenarnya kondisinya saat ini kasus sedang naik Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap waspada dan jaga prokes. Kita hari ini sehat bisa berkumpul di sini, tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini nanti benar-benar memberikan manfaat ya bagi kemajuan kuliner Indonesia. Atas nama Kemenparekraf, pertama-tama saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya buat Paxel yang sudah menyelenggarakan E-Kuliner Award yang kedua ya. Saya masih ingat sekali Pak, tadi pas diputar videonya, tahun lalu kita menyelenggarakan secara online ya. Jadi waktu itu tahun lalu memang ketika itu masih benar-benar sangat dibatasi, kita belum bisa bergerak secara leluasa, tapi tadi saya surprise Pak mendengar laporan Bapak bahwa ternyata growth-nya cukup tinggi ya Pak, lumayan ya, bahkan lebaran kemarin lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Jadi alhamdulillah saya senang sekali mendengarnya. Nah, Paxel ini konsisten memberikan penghargaan kepada para pelaku kuliner yang sudah banyak mengirimkan melalui Paxel ini. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Paxel. Tentunya ini akan memberikan semangat kepada para pelaku UMKM yang tergabung yang memanfaatkan jasanya Paxel ya. Nah, saya sebenarnya merasa bangga juga nih pada teman-teman dari beberapa kota, berbagai kota tadi saya dengar, dari Solo ada, dari Denpasar, bahkan dari kalau saya tadi Bogor dan macam-macam, mungkin dari Palembang juga ada, saya nggak tahu rinciannya 18, itu tentunya dari berbagai daerah ya Pak. Dengan kondisi COVID seperti ini ternyata malah peluang baru bermunculan Pak. Nah ini saya benar-benar senang sekali bahwa ternyata kuliner Indonesia ini nggak ada matinya. Pasar kita itu sangat luas Pak, penggemar makanan ini loyal. Jadi kalau kayak saya gitu ya, kalau asalnya dari Solo, kalau di sini ada yang jual makanan Solo, saya selalu membandingkan, kok ternyata tetap enak yang aslinya ya gitu ya. Nah itu yang pasar seperti ini yang ternyata dimanfaatkan oleh teman-teman. Penggemar keloyalan ini, Paxel ini ngambil ceruknya gitu ya. Karena orang-orang yang loyal ini rela membayar berapapun gitu. Nah ini ternyata tadi dari data juga kelihatan gitu loh, ternyata meningkatkan sampai growth-nya 56% ya Pak dari luar ke Jakarta gitu, dibanding dari Jakarta yang keluar. Karena apa? Orang Jakarta ini banyak pendatang kan, pendatang ini kangen dengan makanan asalnya gitu, dan itu yang digarap dengan baik oleh Paxel dan teman-teman UKM ini memanfaatkan dengan baik juga gitu ya. Saya sih menyambut sangat baik ya Pak ya, apa yang dilakukan Paxel hari ini memberikan apresiasi kepada teman-teman UMKM. Harapannya kan nanti dengan apresiasi yang diberikan ini memberikan motivasi lebih lagi. Nanti kita lihat ya, apakah yang kemarin dapat penghargaan itu ada yang dapat lagi. Nah itu kalau ada yang dapat lagi itu pasti dia punya motivasi lebih kan. Mudah-mudahan yang dapat sekarang tahun depan juga dapat lagi ya. Saya sih berharapnya gitu. Nanti kalau dapat lagi kita lihat mereka punya inovasi baru lagi tidak gitu, kira-kira semangatnya apa. Jadi nanti mungkin hadiahnya barangkali bukan berbentuk uang, tetapi kan ada apa semacam hadiah exposure ya.
yang diberikan oleh Paxel kepada para pemenang. Nah nanti dengan hadiah yang diberikan itu, exposure-nya lebih banyak, orang jadi lebih tahu tentang brand-brand yang Bapak Ibu hadir di sini gitu ya. Nanti pangsa pasarnya akan jauh lebih luas lagi. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zaidi juga ya, bahwa Kemenparekraf, bukan Kemenparekraf sebenarnya, Indonesia punya program Indonesia Space Up the World. Kementerian, lembaga, semuanya bareng-bareng Pak, itu bukan Kemenparekraf aja. Nah itu sebenarnya kan harapannya makanan Indonesia ini akan go global, membumbui dunia. Tetapi bagaimana bisa membumbui dunia kalau di Indonesia sendiri tidak dikenal. Jadi ini Paxel ini menjadi batu loncatan yang sangat baik. Jadi makanan Indonesia ini nanti dikenal di daerah lain, semakin meluas lagi gitu ya. Harapannya nanti kita garap bersama Pak bisa membumbui dunia beneran. Nanti mungkin negara terdekat dulu yang dikerjakan ya Pak ya, Malaysia, Singapura gitu ya. Saya rasa itu pangsanya sangat besar karena di sana diaspora banyak Pak. Diaspora yang kangen masakan Indonesia pasti banyak. Nah itu kita manfaatkan dengan baik, coba kita cari gitu ya jalannya, bagaimana caranya biar ini bisa terwujud Pak. Jadi nanti cita-citanya tidak hanya antar kota, tidak hanya antar pulau, nanti bisa sampai ke luar negeri. Jadi benar-benar brand-brand kuliner Indonesia, nggak cuma brand ya, makanan-makanan Indonesia ini bisa membumbui dunia. Mungkin tanpa berpanjang kata, sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada Paxel atas inisiatifnya dan saya ucapkan selamat kepada 18 pemenang yang nantinya akan diumumkan, yang pasti Bapak Ibu sudah hadir di sini ya yang pemenangnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan yang baik, teman-teman nanti tetap berinovasi ya, tetap semangat menggarap pasar-pasar potensial yang ada di Indonesia karena Indonesia ini 270 juta lebih Pak, senang makan semua gitu loh, kita garap semuanya itu, saya yakin potensi bisnisnya sangat besar, kita manfaatkan dengan baik, tidak hanya di Jawa, luar Jawa juga bisa banget gitu ya. Mudah-mudahan yang dilakukan Paxel nantinya, kaget saya, akan memberikan kontribusi Indonesia untuk kuliner ini. Kemarin 41%, nanti semakin meningkat lagi ya Pak, amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi teman-teman tetap semangat ya, nanti meskipun sudah menang jangan berpuas diri dulu gitu ya, tetap optimis bahwa nanti ke depan tuh insya Allah COVID sudah berakhir ya, peluangnya jauh lebih besar lagi. Tetap berinovasi dan mari kita bumbui Indonesia dan dunia. Mungkin sebelum saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pantun satu baris, Bapak Ibu bilang cakep gitu ya. Ayam betutu dari Pulau Dewata, cita rasa enak tiada duanya. Mari kita dukung kuliner Indonesia, bersama Paxel membumbui Indonesia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli sate di Bukit Tinggi. Terima kasih Ibu Yuwana Rohma Astuti. Jauh ya Bu beli satenya di Bukit Tinggi ya. Wah baik Bapak dan Ibu, ini adalah saat-saat yang sudah dinanti-nanti di mana kita akan mengetahui siapa sajakah para pemenang awards sore hari ini. Dan semoga apresiasi ini membuat para penerima lebih semangat untuk bisa maju terus, untuk terus meningkatkan UMKM Indonesia dan juga memberi yang terbaik demi Indonesia yang lebih baik, maju dan juga lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tepuk tangan dong untuk semua jagoan kuliner Paxel. Wow. Baik, kalau gitu Bapak dan Ibu, inilah dia Paxel E-Kuliner Awards 2022.
kita akan segera mengetahui siapa sajakah para pemenang dalam Paxel E-Kuliner Awards 2022. Dan langsung saja untuk kategori yang pertama. Inilah dia 9 pemenang jagoan kuliner Kota Besar Utama dengan kategori makanan beku, makanan segar, dan makanan tahan lama. Pemenangnya adalah selamat untuk Spencer Almond Milk dari Surabaya. Silakan naik ke atas panggung. Silakan untuk Bapak Danan Simangunsong. Wah, ini juga Spencer Almond Milk dari Surabaya juga punya giveaway Paxel X Spencers ya. Silahkan nih kepoin Instagramnya @Spencers Indonesia. Dan selanjutnya Pempek Natasha Jakarta. Kami persilakan Bapak Henry sih. Ini juga ya Pempek Natasha. Waduh, cukonya yang benar-benar bikin ngiler ya Pak ya. Dengan harganya juga yang gak bikin kantong jebol. Yang mau pesen bisa langsung aja ke @pempeknatasha Instagramnya. Dan kemudian Bakwan Soan dari Surabaya. Kami persilakan Ibu Angelina Artawijaya. Wah Bu, ini luar biasa loh. Saya melihat tahu baksonya, ukurannya ini wow, jumbo. Apalagi somai gorengnya juga menggugah selera, mantap. Yang mau pesan silakan ke @bakwan.soan ya. Dan kemudian selamat untuk Lembayung Strawberry Bandung. Kepada Ibu Amalia Sin, kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung. Wah, ini dia nih ya. Gak cuma strawberry yang seger langsung dipetik dari perkebunan Ciwidey, tapi juga lecinya yang seger-seger. Waduh, ini menggugah selera ya. Silakan kepoin ke @lembayung_strawberry. Dan kami ucapkan selamat kepada Spiku Resep Kuno Surabaya. Wah, ini juga salah satu oleh-oleh wajib ya. Lapis Surabaya, kalau ke Surabaya ini nggak bawa spiku tuh kayaknya nggak ke Surabaya gitu. Benar ya Bu ya. Dan kami persilakan kepada perwakilan dari Paxel untuk mewakili Spiku Resep Kuno Surabaya. Dan selamat untuk Bogor Rancake dari Bogor. Kami persilakan Ibu Yustifasari dari Bogor Rancake. Ini juga lagi ada giveaway nih ya. Lagi ada giveaway. Dan nama giveaway-nya lucu nih. Ujian akhir Rancake. Mantap. Ada outlet baru juga di Bogor ya. Bisa kunjungi ke @rancake Bogor. Dan berikutnya selamat untuk Empal Si Babah Bogor. Kepada Bapak Riza Suandira, kami persilahkan. Waduh, ini juaranya gepuk asli nih ya. Dan ini ngomong-ngomong juga baru aja melaksanakan atau ikutan apresiasi kreasi Indonesia di Cirebon ya, bersama dengan Kemenparekraf. Mantap, menjadi salah satu yang mewakili. Instagramnya @cateringsibabah. Dan selanjutnya selamat untuk Asinan Sedap Gedung Dalam Bogor. Kami persilakan Ibu Sharon Santoso. Wah, ini yang tadi dapat Paxel kredit ya. Ini juga nih ada giveaway yang posting pengalaman menggunakan Paxel. Ada hadiah menarik juga nih. Yang mau tahu silakan langsung kepoin di @asinan sedap gedung dalam _Bogor ya. Dan the last but not least, dalam 9 pemenang jagoan kuliner Kota Besar Utama, selamat untuk, ini dia favorit saya, jagung manisnya, Roti Unyil Bogor. Aduh, ini katanya ya, saya kepoin akan buka store ketiga nih Pak. Wih, mantap. Mudah-mudahan varian jagungnya makin banyak nih di sini nih ya. Luar biasa sekali. Yang mau pesen melalui Paxel silahkan boleh kepoin di @rotiunyilvenus official.
Dan untuk itu kami undang dengan hormat kepada Bapak Zaldi Ilham dan juga kepada Ibu Yuwana Rohma Astuti untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada seluruh pemenang jagoan kuliner Kota Besar Utama. Wow. Selamat sekali lagi. Kami persilakan kepada Bapak Zaldi dan juga Bapak Zaldi dan juga Ibu Yuwana Rohma Astuti untuk dapat menyerahkan kepada yang pertama. Ini adalah Spencer Almond Milk Surabaya. Jadi ternyata ini enggak cuma almond milk ya, namun juga ada selai, ada cake. Wah, apalagi saya kepoin choco cake-nya. Ini betul-betul membuat saya tuh mau langsung pesen lah. Lalu juga ada cinnamon roll. Ya, silahkan untuk perwakilan yang disebutkan untuk dapat maju ke depan, step forward agar fotonya lebih jelas. Kemudian pempek Natasha Jakarta. Ya, mohon izin agar fotonya lebih jelas, boleh sekali lagi untuk Bapak Danan, nanti foto lagi ya setelah ini ya. Baik, sekarang ini adalah pempek Natasha Jakarta. Ini adalah pempek Natasha Jakarta. Harganya hemat, nggak bikin jebol. Wah, ini dapat pempek banyak banget, cuma 100 ribuan ya. Kalau nggak salah tadi isinya ada 33, udah termasuk kapal selam nih. Wah, saya mau langsung order nih kalau gini caranya ya. Terima kasih sekali lagi untuk pempek Natasha Jakarta. Selamat. Dan mohon izin Pak Danan, boleh sekali lagi untuk dapat foto yang bagus. Baik, selanjutnya Bakwan Sowan. Selamat untuk Bakwan Sowan, Ibu Angelina dari Surabaya. Wah, ini sih ya, tahu baksonya nih ukurannya jumbo nih. Apalagi somai gorengnya juga, wow, menggugah selera. Silahkan ya, boleh kepoin di @bakwan.sowan. Selanjutnya Lembayung Strawberry dari Bandung. Silakan kepada Ibu Amalia Sin. Ini kalau melihat Instagramnya di @lembayung_strawberry ya. Stroberinya tuh seger-seger banget, dipetik langsung dari perkebunan Ciwidey. Dan gak cuma strawberry tapi juga ada leci dan lainnya. Wah, fresh sekali. Dan selanjutnya Spiku Resep Kuno Surabaya. Ini diwakili oleh tim Paxel untuk menerima penghargaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ke Surabaya nih belum bawa tentengan Spiku Resep Kuno nih kayaknya belum lengkap ya. Dan gak cuma ada lapis Surabaya tapi juga ada cheesecake yang lembut banget. Dan selanjutnya Bogor Rain Cake. Silakan Ibu Yusvita Sari dari Bogor Rain Cake. Lagi ada ujian akhir Rain Cake nih ya. Di Bogor Rain Cake lagi ada ujian akhir Rain Cake. Bagi-bagi hadiah dan silahkan kunjungi outlet barunya yang ada di Bogor. Selanjutnya Empal Si Babah dari Bogor. Silahkan kepada Bapak Riza Suwandira. Ini adalah juaranya gepuk asli ya. Dan kemarin juga mewakili teman-teman UMKM lainnya untuk ikutan apresiasi kreasi Indonesia di Cirebon bersama dengan Kemenparekraf. Dan selanjutnya Asinan Sedap Gedung Dalam Bogor. Kami persilakan Ibu Sharon Santoso. Ini juga lagi ada giveaway nih dengan posting pengalaman menggunakan Paxel. Selamat sekali lagi untuk Asinan Sedap Gedung Dalam Bogor dan
last but not least, ini dia Roti Unyil Bogor. Dan saya udah gak sabar nih mau mengunjungi store yang ketiga dari Roti Unyil. Saya pastinya mau borong varian yang jagung. Silahkan foto bersama Bapak Ibu, mohon izin untuk dapat bergabung di tengah. Pak Zaldi boleh izin di tengah Pak. Boleh lihat kamera yang ada di tengah. Senyum manis. Boleh sambil diperlihatkan trofi dan juga mock up hadiah. Selamat sekali lagi untuk 9 pemenang jagoan kuliner Kota Besar Utama. Mohon izin kepada Pak Zaldi dan juga Ibu Yuwana Rohma Astuti untuk tetap di atas panggung. Dan kepada ke-9 jagoan silahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Mohon izin Bapak dan Ibu. Karena kita akan melanjutkan untuk sesi berikutnya. Kalau gitu langsung saja, wah kita akan segera mengetahui siapa sajakah para pemenang atau 9 pemenang jagoan kuliner Kota Besar lainnya untuk kategori makanan beku, makanan segar, dan makanan tahan lama. Dan pemenangnya adalah, inilah dia seluruh pemenang jagoan kuliner Kota Besar lainnya. Selamat untuk Royal Majesty atau Bird Nest dari Semarang. Royal Majesty Bird Nest Semarang, selamat. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada perwakilan dari Royal Majesty Bird Nest Semarang. Kemudian selamat untuk Tahu Bakso Bu Puji Semarang. Sudah hadir Bapak Pujianto. Disilahkan untuk bergabung di atas panggung Pak Pujianto. Dan selanjutnya selamat untuk Ayam Pio Solo. Kami persilakan kepada Ibu Tri Hartati untuk dapat bergabung di atas panggung. Dan pemenang jagoan kuliner Kota Besar lainnya, selamat untuk Semusim Petai Malang. Semusim Petai Malang. Sudah hadir Bapak Andre Setiawan atau yang mewakili, maaf maksud kami Ibu Fani Puspawati. Ya, kami persilakan Ibu Fani Puspawati untuk bergabung di atas panggung. Dan berikutnya, selamat untuk Poven Magelang. Kami persilakan Bapak Andre Setiawan untuk dapat bergabung di atas panggung kepada Bapak Andre Setiawan atau yang mewakili. Dan selanjutnya, selamat untuk Lumpia Cik Meme Semarang. Kami persilakan kepada perwakilan dari Lumpia Cik Meme Semarang untuk bergabung di atas panggung. Dan selanjutnya, selamat untuk Roti Sisir Jogja dari Yogyakarta. Margareta Puspita Ayu, kami persilakan kepada Ibu Margareta Puspita Ayu untuk bergabung di atas panggung. Dan ini dia yang jadi salah satu yang ditunggu-tunggu kalau ke Bali ya. Selamat untuk Pia Agung dan Pasar. Kami persilakan perwakilan dari Pia Agung dan Pasar untuk dapat menerima penghargaan. Dan the last but not least untuk 9 pemenang jagoan kuliner Kota Besar lainnya. Kami ucapkan selamat untuk Pai Susu Asli Enak dan Pasar. Kami persilakan kepada Ibu Afilia dari Pai Susu Asli Enak dan Pasar untuk dapat menerima penghargaan. Dan kami persilakan kepada Bapak Zaldi dan juga Ibu Yuwana Rohma Astuti untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada para pemenang. Yang pertama, ini adalah Royal Majesty Bird Nest dari Semarang.
Ini adalah salah satu solusi mencegah komplikasi dengan Royal Booster ya. Dan apalagi nih Bapak dan Ibu, sekarang ini lagi ada promo gratis logam mulia. Wah. Langsung aja kepoin ke @royalmajestybirdnest.id ya. Selanjutnya tahu bakso Bu Puji Semarang. Silakan kepada Bapak Pujianto. Nah, ini adalah oleh-oleh khas Ungaran dari tahun 95 ya. Jadi silahkan nih untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu seperti apa langsung ke Instagramnya di @tahubakso_Ibu Puji. Selamat sekali lagi dan selanjutnya Ayam Pio Solo. Ibu Tri Hartati. Jadi ini nggak cuma ayam ya, walaupun namanya Ayam Pio, tapi juga di sana ada ayam penyet, ada bebek, gurame, nila, lele, tahu, tempe. Aduh, pokoknya jadi lapar nih kalau ngeliat Instagramnya di @ayampio2019. Dan selanjutnya, semusim petai Malang. Kami persilakan kepada Ibu Fani Puspawati. Wah, ini ya petai kupas super. Jadi ini memang khusus menjual petai kupas super ya. Jadi buat Anda yang favorit makan pete nih ya, ini pas banget ya. Selanjutnya adalah Poven Magelang. Kami persilakan Bapak Andres Setiawan atau yang mewakili. Jadi Poven ini adalah snack and bakery serta minuman segar yang bisa Anda cek di @poven_id untuk produk-produk yang disajikan. Dan selanjutnya Lumpia Cimeme Semarang. Wah, kalau ini legend ya Bapak Ibu ya. Jadi Lumpia Cimeme ini adalah generasi kelima untuk lumpia Semarang dan ini adalah pelopor lumpia halal. Nah, silahkan Anda kepoin di @lumpia Cimeme. Pakai N ya Bapak, nano. Berikutnya roti sisir Yogyakarta. Ibu Margareta Puspita Ayu, silahkan untuk dapat menerima penghargaan. Ini dia nih yang bikin betah di rumah aja, duduk manis, ngemil yang manis bersama si manis. Kepoin Instagramnya di @Delicia Bakery. Dan selanjutnya Pia Agung Denpasar. Kami persilakan kepada perwakilan dari Pia Agung Denpasar untuk dapat menerima penghargaan. Dan sekarang Pia Agung bisa dikirim keluar pulau ya. Dan the last but not least, pai susu asli enak Denpasar. Kami persilakan Ibu Afilia dari pai susu asli enak Denpasar. Ini adalah pelopor pai susu di Bali sejak tahun 1989. Wah, boleh kepoin Instagramnya di @paisusuasli_enak real. A-nya pakai 3 ya. Pai susu asli enak gitu. A-nya 3. Real. Silakan kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh lihat ke tengah. Sekali lagi. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk 9 pemenang jagoan kuliner kota besar lainnya. Terima kasih Bapak Zaldi, terima kasih Ibu Yuwana Rohma Astuti. Disilahkan kembali ke tempat duduk Anda. Wah, baik. Bapak dan Ibu, itulah dia tadi 18 jagoan kita. Sekali lagi selamat kepada seluruh jagoan kuliner Paksel. Wow, tapi kita masih punya 102 jagoan lagi sebelum saya umumkan. Nah, pemanasan dulu ya. Tadi kayaknya masih agak tegang nih ya. Kita pemanasan dulu, kita bagi-bagi kredit Paksel lagi. Wow. Kita bagi-bagi hadiah lagi. Di sini saya mau tanya dulu nih, siapa yang bisa menunjukkan kredit Pakselnya yang paling sedikit? Nah,
Coba yang paling sedikit kayaknya nggak mungkin ya. Banyak kayaknya semuanya yang di sini ya. Coba ada nggak? Pasti banyak. Oke, kalau nggak ada yang paling sedikit, yang paling banyak coba. Yang di atas 1 juta. Ada kreditnya. Coba saya cari 3 orang nih untuk naik ke atas panggung nih. Oke, ada 3 di atas 500.000. Di atas 100.000. Coba, kalau enggak, oke ada ibu, silakan bu yang baju putih. Ya, silakan maju. Di atas 100.000 ada. Ya, ibu yang baju putih di sebelah ibu tadi ya, yang pakai hijab ya, dengan ibu yang di depan. Oke. Silakan. Saya punya 3 bidadari di atas panggung ya. Coba saya lihat dulu nih, saya kepo sama owner-owner nih kalau punya kredit berapa sih? Kepo aja Tia ya. Coba saya mau tahu nih, kepoin dulu, kenalan dulu dengan ibu yang sebelah sini. Kenalan dulu dengan ibu siapa? Saya Tati dari Ayam Pio. Oh, Ibu Tati dari Ayam Pio. Tahun kedua nih ya. Cie, selamat. Saya mau tahu ownernya Ayam Pio ini berapa kreditnya. Coba. Kebetulan hari ini Saya belum top up. belum top up. Oke. Jadinya ada 74. 174.450. Lumayan. Kurang lebih masih bisa 10 kali kirim ya. Iya, atau 8 kali kirim lah ya. Ya tergantung wilayahnya nih. Tergantung wilayahnya. Saya dari Solo, jadi kalau dari Solo, kalau frozen itu 40 plus biaya penanganan 2.000, jadi 42 42 boxnya. per 1 box itu dikirim ke Jakarta. Iya. Oh, kalau ongkos lebih mahal dari itu ya Pak. Oke, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Saskia Meka di sini. Oh bukan ya? Oh maaf Ibu. Saya pikir Saskia Meka. Dengan Ibu siapa? Sama Amalia Ibu Amalia. Ibu Amalia dari mana Ibu? dari Lembayung Strawberry. Lembayung Strawberry Bu. Saya buka Instagramnya langsung ngeces gitu ya. Stroberinya seger-seger banget. Ini dipetik langsung dari perkebunan Ciwidey ya. Pas banget ya. Nggak cuma strawberry, ada juga berry-berryan. Ada leci juga. Aduh, saya mau borong. Berapa sih ongkosnya dari Ciwidey ke sini? Kebenaran saya dari Paksel Point Melong, Mbak. Jadi nggak langsung dari Ciwidey. Jadi kalau saya ada di Bintaro. Berapa ongkosnya? Minta alamat aja saya langsung kirim. Gercep ya emang ya. Bu, saldonya lumayan. Masih bisa banyak nih. Ada 489.251 rupiah. Soalnya baru dipakai, kalau di Lembayung Strawberry itu biasanya sore gini kan kirim-kirim nih. Jadi barusan udah kirim 28 shipment, makanya langsung habis. Wow, 28 shipment. Kemana aja tuh paling jauh? Palembang, Makassar. Kalau by Paksel, Palembang sama Makassar. Kalau kargo paling jauh Aceh sama Papua. Mantap. Sekarang bisa menikmati strawberry Ciwidey gak cuma di Bandung ya, gak cuma orang Bandung ya, seluruh Indonesia bisa merasakan. Oke, yang terakhir. Wah, halo. Wah, namanya siapa Bu? Angel. Ibu Angel. Nama sesuai dengan wajahnya yang seperti Angel. Bu Angel, dari mana? Dari Surabaya, dari Pak Wan Soan. Oh, ini yang tadi bakwan tahu baksonya itu semok-semok. Waduh, bener-bener porsinya gede. Itu Ibu nggak rugi Bu jual segitu, harganya segitu. Porsi gede banget loh. Ya nggak apa-apa kan, memang buat supaya orang happy, supaya orang repeat lagi. Yeay. Jadi biar puas ya. Iya, nggak kecewa. Itu gede banget loh tahu baksonya. Terus berapa nih saldonya? Kepo. Kapan lagi ya kan? Ngepoin saldonya owner.
sama yang ujung, cuma beda 0. Coba 4.060.801 rupiah. Ini udah berapa pengiriman hari ini? Kalau pakai Paxel itu, kalau saya biasanya isi berapapun cepat habisnya soalnya. Wow, isi berapapun cepat habisnya. Berapa sih sehari bisa? Shipmentnya, oh bisa 50 sampai 60 sehari. 50 sampai 60 sehari. Itu angka yang fantastis loh. 50 sampai 60. Rata-rata di wilayah mana? Jabodetabek paling banyak. Paling banyak Jabodetabek. Iya, ya itu tadi. Karena porsinya itu nggak nanggung gitu. Apalagi ngelihat somai gorengnya lagi sambil nonton drama kesayangan opa-opa. Itu sambil makanin tahu, bakso, somai goreng. Wah, terima kasih loh. Aku mau dikirimin, tapi bayar. Baik, sekarang challenge-nya adalah, kan hari ini kan kita punya agenda foto bareng-bareng sama Mas Menteri ya, sama Pak Sandiaga Uno. Nah, ada satu hobinya Mas Menteri itu selain makan, selain beliau itu suka nyobain kuliner di berbagai wilayah pariwisata, beliau juga suka pantun. Nah, sekarang kita mau denger nih pantun dari ibu-ibu cantik yang ada di depan. Saya kasih waktu 1 menit untuk menciptakan sebuah pantun yang berhubungan sama Kemenparekraf dan juga Paxel atau acara hari ini. Bebas, jadi bebas nih. Nah, nanti Bapak Ibu bilang cakep ya. Oke. Bebas, 2 saja. Oke, oh pas banget nih. Sudah hadir Bapak Sandiaga Uno. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, ini pas banget ya. Pak Menteri hadir langsung disambut sama pantun nih Pak. 2 sajak aja ya, 2 sajak. Sambil Pak Menteri tarik nafas dulu. Setelah itu menyapa kita semua. Kita mau dikasih pantun dulu nih Pak. Jadi ini ceritanya nih ya Pak Menteri, ini spontan. Ibu-ibu cantik ini mau kasih pantun karena Pak Menteri emang hobinya pantun. Nah, kita mulai dulu dari Ibu Angela. Oke, ini jangan masih mikir. Oke, baik. Kalau gitu 1 bait aja, gak usah 2, 1 aja yang pendek. Misalkan ya, keketapang. Oh iya, keketapang. Ini beda soalnya. Keketapang. Bareng Dodo. Selamat datang Bapak Sandiaga Uno. Deg-degan kan? Oke, silakan. Ibu Angela. Belum siap nih. Belum siap, langsung deg-degan ya ada Pak Menteri ya. Langsung buyar semuanya ya. Oke. Ditunggu sama Pak Menteri. Siapa yang udah ready duluan? Oh kayaknya yang ujung nih, Saskia Adia Meka nih. Oh maju. Oh maju tuh. Oh dikasih contekan. Coba. Oh ini yang dikasih contekan dulu ya. Oh bertiga, oke boleh bertiga ya, jadi menyambut semuanya ya. Silahkan. Makan rendang enaknya dengan nasi. Tak lupa sambal ijo agar menggugah selera. Bersama Paxel dan E-Kuliner Award, kita kolaborasi. Parekraf cepat bangkit, ekonomi pulih segera. Bilang apa sama Pak Menteri? Aduh, makasih banget Pak, diselamatkan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga jagoan kuliner kita. Silahkan, boleh didata dulu nanti sama rekan saya di sana. Jangan lupa tabnya dikembalikan ya. Nanti jadi lupa nih ya. Wah, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan untuk mengetahui siapakah jagoan Paxel lainnya, jagoan kuliner Paxel lainnya. Wah, ini dia yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua jagoan Paxel kita
untuk menyapa kita semua dan juga memberikan wejangannya untuk kita semua. Untuk itu kita sambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Sore-sore nggak boleh kesel. Ayo semangat Paksel. Itu ngikutin MC tuh. Kalau MC bikin pantun kayak gitu. Pantun hemat namanya pamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam parekraf penuh semangat. Yang saya hormati Bapak Johari Zain, Executive Advisor dari Paksel, Bapak Zaldi Ilham Masita, Co-founder dari Paksel, Bapak Erik Sujasa, CTO, Chief Technology Officers dari Paksel. Bersama dengan saya ada Ibu Marni dan Bu Yuwana dari bidang pemasaran. Sepertinya Bu Giri berhalangan hadir karena beliau ada di Bali mewakili saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. E-Kuliner Awards 2022 kita selenggarakan, insya Allah akan membawa berkah. Dalam perjalanan ke sini dari Jakarta Selatan di Lebak Bulus, saya lihat ada sign Paksel. Dan ada beberapa sign Paksel juga yang ada di beberapa lokasi. Oleh karena itu saya melihat bahwa Paksel ini ternyata footprintnya juga cukup sekarang tersebar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Paksel selaku perusahaan logistik, bagian dari ekosistem digital pendorong pemulihan ekonomi kreatif Indonesia. Tepuk tangan untuk Paksel. Karena inisiatifnya untuk mendorong subsektor kuliner, sebelum saya bertugas di Kawan Parekraf juga kita sudah bekerja sama. Kita ingin lebih semangat dan bangkit pasca pandemi agar kita terus memberikan apresiasi kepada UMKM yang tercinta melalui E-Kuliner Awards 2022. Semangat semuanya! Ini yang kedua E-Kuliner Awards yang dilaksanakan secara offline, dan ini akan mempromosikan makanan Indonesia semakin tersebar di dalam kota, antar pulau, dan pada akhirnya nanti akan bisa ikut dalam program kita Indonesia Spice Up the World. Kalau China punya One Belt One Road dengan Silk Route, kita punya Spice Route. Mereka punya jalur sutra, kita punya jalur rempah. Nah, kalau kita bisa reenact jalur rempah ini, kita konstruksi ulang sehingga mereka punya One Belt One Road, kita punya Spice Up the World. Nah, tujuannya bahwa ada 4.000 restoran Indonesia yang bisa menjadi mitra kita di luar negeri, diaspora kita, yang insya Allah nanti akan mampu lebih memperkenalkan kuliner-kuliner kebanggaan Nusantara. Salah satu keluhan yang selalu saya terima adalah biaya logistik yang mahal. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama kita tentang E-Kuliner Awards bersama Paksel, kita juga bisa mensolusikan. Karena ini yang menjadi keluhan dari para pelaku UMKM. Selama 2 tahun, Kemenparekraf selalu mendukung pelaksanaan kegiatan E-Kuliner Awards ini, dan saya yakin bentuk dukungan kita tidak akan berhenti di sini, tapi akan terus berkolaborasi. Kita juga punya beberapa materi promosi baru, ada LED, Pak Sigit tadi akan semakin menggunakan kolaborasi dengan LED yang ada di seluruh wilayah SCBD. Produk-produk ekonomi kreatif nanti akan kita tampilkan. Dan media promosi sekarang juga bisa menggunakan baju, fashion. Saya ini pakai, ini saya mau kasih lihat. Ini semuanya kuliner. Ada apa aja nih Bu Yuwana? Ada rendang, ada soto, ada sate, ada nasi goreng ini di sini. Ini mungkin media promosi
yang bisa kita gunakan di kemudian hari. Dan saya yakin milestone dari memajukan promosi UMKM Indonesia ini salah satunya di e-Kuliner Awards. Atas nama Kemenparekraf saya ucapkan selamat kepada 18 pemenang e-Kuliner Awards 2022. Mana yang kategori makanan beku angkat tangan. Wow, ini jagoannya Frozen. Makanan segar angkat tangan. Oke, ini yang cepat saji. Dan makanan tahan lama angkat tangan. Kok cuma 1, 2? Oke, 3. Nah, kebanggaan kami melihat pencapaian para pelaku usaha. From the bottom of my heart, saya yakin Anda adalah pemenang dari pandemi ini, bisa mengembangkan usaha dan mendorong geliat dari penciptaan lapangan kerja. Karena setiap pelaku usaha UMKM ini membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Mengembangkan usaha dan usaha kuliner ini sekarang total 42% dari ekonomi kreatif dikontribusi oleh sektor UMKM kreatif di bidang kuliner. Namun untuk ekspor masih posisi 3. Pertama masih fashion, kedua kriya, kuliner nomor 3. Kedepan kita dorong dengan Indonesia Spice Up the World, dengan industri 4.0, solusi logistik yang lebih tersolusikan dengan terintegrasi, apalagi kita sudah punya teknologi, kita ingin pemasaran bukan hanya di seluruh Indonesia tapi dilakukan dengan aman, mudah, dan cepat. Kemenparekraf terus mendukung UMKM Go Digital dengan program-program seperti Gernas Bangga Buatan Indonesia, Beli Kreatif Lokal, Apresiasi Kreasi Indonesia, dan Widuri, termasuk juga Food Startup Indonesia. Para pemenang award ini memanfaatkan program-program yang dimiliki Kemenparekraf dan kementerian lainnya. Jadi ini adalah konsep kolaborasi. Terima kasih dan terima kasih kepada e-Kuliner Awards. Tepuk tangan untuk kita semua. Once again, congratulations for the winners. Dan dengan hadir di sini, kami mendapatkan kehormatan pelaku kreatif kita ternyata merupakan UMKM yang berkualitas dan semakin membuka peluang usaha, lapangan kerja, dan bangga mengkonsumsi produk kuliner Indonesia. Tahun 2023 e-Kuliner Awards lebih seperti apa nih? Ada yang dapat bocoran nggak? Mau apa nih 2023? Harus ada inovasinya. Kita ingin kategorinya ditambah, kita ingin hadiahnya mungkin juga ditambah, dan lebih beragam tampilan dari para UMKM-nya. Siap semua? Ayo kita dukung Bangga Buatan Indonesia, bangga mengkonsumsi kuliner lokal, Indonesia Spice Up the World, dan terus menjadi ambassador bagi kuliner lokal Indonesia. Terima kasih, tepuk tangannya. Saya akhiri dengan pantun penutup. Indonesia adalah negara kepulauan. Tadi cakapnya kecepatan. Banyak bumbu dan rempah memberi kehangatan. Selamat dan sukses saya ucapkan untuk Paxel e-Kuliner Awards yang membanggakan. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Menteri untuk foto bersama, dan untuk itu saya undang bergabung ke atas panggung kepada 9 pemenang jagoan kuliner Kota Besar Utama. Silakan untuk naik ke atas panggung dari Spencer Almond Milk Surabaya, Pempek Natasha Jakarta, Bakwan Sowan Surabaya, Lembayung Strawberry Bandung, Spiku Resep Kuno Surabaya, Bogor Rancake dari Bogor, Empal Sibabah dari Bogor, Asinan Sedap Gedung Dalam Bogor, dan juga Roti Unyil Bogor. Dan dipersilakan kepada manajemen dari Paxel untuk juga turut berfoto bersama. Ya, silakan kepada Bapak Zaldi bersama dengan Bapak Zohari Zen dan juga Bapak Erik Sujasa dan Ibu Luana serta Ibu Endang. Dan siap-siap untuk foto setelah ini. Dari 9 pemenang jagoan kuliner Kota Besar lainnya boleh siap-siap di pinggir panggung terlebih dahulu.
Siap-siap rekan-rekan untuk mengabadikan momen bersejarah. Wah, ini bisa langsung dipajang di Instagram, dipajang di toko, dipajang di restoran. Ini adalah momen yang membanggakan ya. Silakan boleh lihat kamera, senyum manis dulu, gaya jaim dulu ya Pak ya. Gaya jaim. Oke, berikutnya boleh gaya bebas atau sarange? Iya, sarange. Cinta kuliner Indonesia. Baik, terima kasih untuk manajemen, mohon tetap di atas panggung dan silahkan untuk 9 pemenang jagoan kuliner kota besar utama boleh turun dulu tapi tahan di samping panggung, dan 9 pemenang jagoan kuliner kota besar lainnya silahkan foto bersama dengan Pak Menteri dan juga manajemen. Royal Majesty Bird Nest, tahu bakso Bu Puji, ini Royal Majesty Bird Nest dari Semarang, tahu bakso Bu Puji dari Semarang, ayam pio dari Solo, semusim petai, wah dari Malang, Poven dari Magelang, lumpia cik meme dari Semarang, roti sisir Jogja, Yogyakarta, pia agung dari Denpasar dan juga pai susu asli enak dari Denpasar. Boleh lihat ke kamera gaya jaim lagi, ya. Masih gaya jaim? Lihat kamera, silakan senyum manis. Baik, gaya kedua boleh gaya cinta kuliner Indonesia. Mohon tetap di atas panggung, silahkan untuk 9 kota besar utama bergabung kembali. Ya, semuanya silakan boleh. Yang jagoan-jagoan kecuali Pak Menteri dan juga manajemen Paxel ya, boleh di depan ala-ala pemain bola ya. Biar wajahnya nampak semua nih. Yang merasa jagoan-jagoan. Boleh yang pria-pria yang masih gagah kecuali Pak Menteri sama manajemen boleh di depan ala-ala pemain bola ya. Kita bagi dua ya. Oh, atau wah ini ternyata yang wanita-wanitanya nih, boleh ala-ala pemain bola ya. Wow, Pak Menteri juga ikutan. Waduh. Oke, silakan yang tidak nampak di belakang ya, jangan sampai wajahnya tidak terlihat nih. Sekali lagi. Baik, sekali lagi selamat untuk seluruh penerima penghargaan dalam Paxel E-Kuliner Awards 2022. Selamat sekali lagi. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk Anda. Terima kasih. Baik. Silahkan, kita masih ada pengumuman satu lagi nih untuk jagoan kuliner. Dan Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, ini ada oleh-oleh Pak dari 18 jagoan kuliner Paxel untuk 18 pemenang Paxel E-Kuliner Awards 2022 akan mengirimkan ke rumah Pak Menteri melalui Paxel dari kota asalnya. Wah, mantap. Terima kasih sekali lagi. Wah, ini adalah seperti ajang reuni ya. Karena memang sudah 2 tahun ini kita tidak bisa bertemu secara langsung dan hari ini bisa berjumpa secara langsung. Dan momennya memang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno sudah berkenan foto bersama dan juga memberikan speech-nya kepada kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan kompilasi jagoan kuliner lainnya dari kota-kota jangkauan Paxel. Dan pemilihan ini based on data pengiriman tertinggi mulai dari tanggal 1 Juli 2021 hingga 30 Juni 2022. Wow. Dari kategori makanan, dan yang tertinggi sudah ada 102 pemenang, dan inilah pemenangnya.
Inilah dia 102 pemenang untuk jagoan kuliner lainnya dari kota-kota jangkauan Paxel. Selamat sekali lagi untuk seluruh pemenang untuk kategori makanan. Ini dari Tangerang, Jakarta Utara, Makassar, Banyuwangi, Bandung, Malang, Jakarta Utara, Cilacap, Cirebon, kemudian dari Semarang, Depok, Garut, Jakarta Selatan, Bekasi. Bisa kita lihat inilah dia logo-logo dari kuliner, jagoan kuliner lainnya dari kota-kota jangkauan Paxel. Sekali lagi pemilihan ini based on data pengiriman tertinggi mulai dari tanggal 1 Juli 2021 hingga 30 Juni 2022 dari kategori makanan. Ini dia logo-logonya, bisa kita lihat. Ada cendol suji, ada bakso Damas, suka buah, lemper Bu Sri, ada rohilia, ada rohilah. Wah, bisa dilihat ya, ini dari Medan juga tidak ketinggalan. Dari Ngawi, Simenul, wah, dari Makassar, dari Pasuruan, dari Pekalongan, ada Lokta. Dari Palembang ada Premium Pempek Palembang. Dari Denpasar ada Pai AG, Purwokerto. Kemudian juga dari Depok, dari Sidoarjo, Bekasi. Kemudian dari Tasikmalaya. Dan ini adalah rekan-rekan UMKM kita. Ini saking semangatnya walaupun mereka belum punya logo, namun semangat juang mereka dan sudah berhasil mendapatkan pengiriman ataupun bisa dibilang untuk kuota pengiriman tertinggi setahun belakangan ini, mulai tanggal 1 Juli 2021 hingga 30 Juni 2022. Sekali lagi selamat kepada seluruh jagoan kuliner Paxel. Wow. Bapak dan Ibu, selamat sekali lagi kepada seluruh jagoan kuliner Paxel. Terima kasih Anda sudah meringankan langkah Anda untuk hadir hari ini menerima secara langsung penghargaan yang tentunya dipersembahkan oleh Kemenparekraf dan juga Paxel. Dan hadirin yang kami hormati, tidak terasa bahwa kita sudah sampai di penghujung acara dari Paxel e-Kuliner Awards 2022. Dan tentunya tadi kita sudah saksikan penghargaan yang sudah diumumkan dan juga semoga pencapaian ini bisa mempertahankan kualitas dan juga lebih kreatif di masa yang akan datang. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh jagoan kuliner Paxel. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri Bapak Sandiaga Uno dan juga terima kasih kepada Kemenparekraf. Terima kasih kepada Paxel dan juga kepada seluruh jagoan kuliner, para UMKM kuliner dan juga media partners diantaranya sudah mendukung juga Liputan 6, Vimela.com, Yummy, Endes TV dan juga Yuk Makan. Dan untuk hadiahnya ini juga didukung oleh Sunlight dan Unilever Profesional. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Paxel e-Kuliner Awards 2023 yang akan datang ini akan dibuat dengan semakin semarak dan juga pastinya semakin fokus pada pembinaan untuk perkembangan UMKM lewat program inkubasi yang akan diadakan oleh Kemenparekraf dan juga Paxel. Dan semoga awarding ini bisa menjadi penyemangat untuk para pelaku usaha kuliner Indonesia untuk bisa semakin produktif dengan dukungan Kemenparekraf dan juga Paxel. Dan pastinya untuk para pelaku UMKM kuliner online atau pejuang online ini bisa siap untuk dukung Indonesia Spice Up the World. Wow. Di salah satu dari pidatonya Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno bahwa targetnya 2024 ya Pak ya, 4.000 restoran Indonesia ini bisa goes to internasional. Mantap.
Dan pastinya bersama dengan Kemenparekraf dan Paxel, Indonesia sudah siap pulih bersama dan antarkan kebaikan. Akhir kata, saya Tia Yustia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara Paxel E-Kuliner Awards berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.